Bapak Soeharto, Presiden kedua Republik Indonesia yang memiliki jasa yang sangat besar dalam keberlangsungan negara. Beliau juga sering disebut sebagai Bapak Pembangunan, salah satu tokoh pendiri Golkar, mandataris MPRS, kemudian jenderal besar, ya all roll lah katanya. Selain dari itu semua, ia juga disebut sebagai penyelamat bangsa. Ia berhasil mengubah angka inflasi dari 660% menjadi 9,9% melalui kebijakan makroekonomi dan juga kebijakan hubungan luar negeri, kemudian membangun infrastruktur secara merata di semua pulau Indonesia, baik itu Jawa, Papua, Kalimantan, Sulawesi, dan juga Sumatera. Kepemerintahan Soeharto itu juga disebut sebagai Orde Baru. Nah, iya, Orde Baru. Kalau ada yang baru, ada yang lama, tapi beda presiden. Orde Baru sendiri terbentuk dikarenakan adanya periode transisi dari Orde Lama ke Orde Baru pada tahun 1966 sampai 1967. Periode ini diawali dengan adanya pemberontakan PKI di 30 SPKI 1965, kemudian aksi 3 tuntutan rakyat atau Tritura pada 10 Januari 1966, dikeluarkannya Super Semar 11 Maret 1966, kemudian dualisme kepemimpinan nasional. Masa transisi pun ditutup dengan happy ending. Lewat perundingan yang alot, akhirnya 22 Februari 1967, Soekarno mengumumkan pengunduran dirinya sebagai presiden. Maka Jenderal Abdul Haris Nasution sebagai ketua MPRS melantik Soeharto menjadi pejabat Presiden Republik Indonesia. A few moments later. Pada 27 Maret 1968, dalam sidang umum 5 MPRS, Soeharto resmi dilantik menjadi presiden. Dengan dilantiknya Jenderal Soeharto sebagai Presiden kedua Republik Indonesia menandakan pemerintahan ke arah yang baru. Pada masa pemerintahannya, Soeharto memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap masyarakat, negara, dan juga hubungan luar negeri. Itu semua terjadi dikarenakan kebijakan Soeharto yang terstruktur. Contohnya, kebijakan politik, baik luar ataupun dalam negeri, kemudian kebijakan pertahanan dan keamanan, kebijakan perekonomian, kebijakan kesejahteraan sosial dan pendidikan, kemudian kebijakan kesehatan masyarakat. Bentuk realisasi kebijakan tersebut adalah dengan kembali menjadi anggota PBB pada 28 September 1966, kemudian menjadi salah satu pelopor terdirinya ASEAN atau Organisasi Negara-Negara Asia Tenggara, kemudian menghindari atau menghentikan konfrontasi dengan Malaysia. Lalu dalam bidang pendidikan dan kesejahteraan sosial, upaya Soeharto untuk mengatasi buta aksara, kemudian wajib belajar 9 tahun, serta untuk meningkatkan akses pendidikan melalui pembangunan SD Impres di beberapa daerah. Tak selamanya pemerintahan sebuah presiden itu dapat berjalan dengan mulus. Terlebih lagi, di samping dampak positif ada dampak negatif. Dalam pemerintahan Soeharto, dampak negatif dari kebijakannya adalah korupsi, kolusi, dan nepotisme atau yang disebut juga dengan KKN. Pasca KKN juga terjadi sebuah krisis moneter dari tahun 1997, yang dimana nilai tukar rupiah mengalami devaluasi dari 2.500 per 1 dolar menjadi 16.000 per 1 dolar. Nah, krisis ekonomi ini terjadi dikarenakan investor asing masuk dengan pesat, mematikan investor dalam negeri, kemudian utang yang tidak berhasil dibayarkan sesuai dengan waktu jatuh tempo, harga sembako yang meroket tajam, dan pembangunan yang tidak merata. Selain krisis moneter atau perekonomian, krisis politik juga terjadi di Indonesia. Krisis politik terjadi dikarenakan adanya indikasi kecurangan pemilu selama pemerintahan Soeharto, kemudian kemenangan Golkar di setiap pemilu, serta pengangkatan menteri itu berdasarkan orang-orang yang terdekat sama Soeharto. Itulah yang mengindikasikan penyebab utama krisis politik adalah praktik KKN. Selain dua krisis sebelumnya, terjadi sebuah krisis dalam lingkup masyarakat. Yang pertama, ada ketimpangan sosial yang terjadi akibat krisis tersebut. Kemudian terjadi kerusuhan dan penjarahan serta diskriminasi terhadap orang-orang Cina pada awal 1998. Akibatnya, terjadi sebuah kasus kriminalitas serta mengakibatkan angka kriminalitas meningkat, terlebih lagi kasus pelecehan, pemerkosaan, dan juga pencurian. Akibat terlalu banyak krisis yang melanda Indonesia, mengakibatkan masyarakat untuk menuntut sebuah reformasi, terlebih lagi mahasiswa yang turun ke jalan untuk menyampaikan suara masyarakat. Tuntutan reformasi berisikan untuk menegakkan supremasi hukum dan HAM yang berkeadilan,
Kemudian untuk mengamandemen UUD 1945 dan pelaksanaan otonomi daerah, serta meminta Presiden Soeharto untuk turun jabatan. Maka dari itu, pertanggal 16 Mei 1998, pimpinan DPR yang bernama Harmoko memutuskan untuk menjumpai Soeharto. Tuntutan tersebut yang disampaikan kepada Soeharto adalah tuntutan reformasi yang diinginkan oleh masyarakat. Yang pertama adalah perlu melaksanakan reformasi total, kemudian mendesak sidang istimewa MPR, serta meminta Presiden Soeharto untuk mengundurkan diri dari jabatannya. Untuk memenuhi tanggung jawab sebagai seorang presiden, begitu juga untuk memenuhi tuntutan reformasi yang diajukan oleh masyarakat, pertanggal 21 Mei 1998, pada Istana Negara, Soeharto mengumumkan pengunduran dirinya yang dilakukan pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Pada tanggal yang sama juga, 21 Mei 1998, B.J. Habibie segera dilantik menjadi Presiden ketiga Republik Indonesia untuk memegang mandat dan mengatasi krisis yang sedang berlangsung. Maka dari itu, Orde Baru pun berakhir.